Halo, nama aku Dea. Hari ini, mari kita bahas mengenai dunia maya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dunia maya adalah ruang informasi dan komunikasi dalam internet. Dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer seperti sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain sebagainya yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Tujuan diciptakannya dunia maya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam bidang informasi, komunikasi, ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita tahu mengenai dunia maya, sekarang kita akan bahas mengenai permasalahan dunia maya yang sedang kita hadapi sekarang. Permasalahan yang pertama adalah penipuan online. Penipuan online ini bisa banyak rupanya. Mulai dari penipuan supaya kita memberikan detail pribadi, penipuan lewat chat atau SMS mengenai menang undian, ataupun penipuan nomor yang menyamar menjadi salah satu orang yang kita kenal supaya kita bisa mengirimkan uang. Yang kedua adalah penipuan phishing. Penipuan ini adalah penipuan yang meminta kita memberikan informasi pribadi seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Penipu ini akan menghubungi secara tiba-tiba melalui email, pesan teks, telepon, atau bahkan melalui media sosial. Berpura-pura menjadi bisnis yang sah seperti bank, perusahaan telepon, atau bahkan penyedia internet loh. Yang ketiga adalah peretasan dan spamming media sosial. Permasalahan ini cukup membuat resah para pemakai media sosial tentunya. Bahkan, permasalahan ini sering dilakukan sebagai lelucon. Hal ini adalah salah satu contoh dari pelanggaran privasi loh pastinya. Selanjutnya, yaitu cyberbullying. Penindasan dunia maya mirip dengan penguntitan dunia maya, namun rentetan pesan dapat berbahaya dan sepenuhnya menyinggung. Penindasan maya juga dapat dilakukan dengan memposting gambar dan video online yang akan menyinggung korban. Hal ini termasuk mengucilkan orang secara online, membuat akun palsu untuk memposting konten yang merugikan atau menyedihkan, dan lagi mengirim pesan yang kasar. Secara keseluruhan itu adalah bullying, tetapi biasanya online melalui media sosial. Next, ada cyberstalking. Ada banyak kasus penguntitan dunia maya di seluruh dunia, dan ini sangat umum terjadi pada remaja dan dewasa muda. Biasanya korban dan penguntit saling mengenal, dan pada umumnya korban menjadi sasaran pelecehan online dalam bentuk rentetan pesan dan email online. Tujuan dari penguntitan online ini adalah membuat korban sengsara atau menggunakan kendali sebagai cara menyimpang untuk berhubungan dengan korban, seperti halnya penguntitan biasa. Yang terakhir yaitu identity theft. Pencurian identitas adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling umum. Alasan utama kejahatan ini terjadi adalah penipuan untuk keuntungan finansial. Pelaku biasanya mencuri informasi identitas orang lain seperti informasi kartu kredit, alamat email, dan banyak lagi. Dengan informasi ini, mereka dapat berpura-pura menjadi orang lain dan membuka rekening bank baru. Setelah kita membahas permasalahan yang ada, berikut ini kasus yang aktual terjadi. Yang pertama, ada pernikahan gay Thailand yang dihujat netizen Indonesia. Setelah pasangan ini mengabadikan foto pernikahan mereka melalui akun Facebooknya, pasangan ini langsung mendapatkan hujatan dari netizen Indonesia selama berhari-hari. Dengan alasan mereka sekedar mengingatkan, tapi kata-kata yang mereka pilih bukanlah kata-kata yang baik.
Pada akhirnya, kedua pasangan ini terganggu kesehatan mentalnya. Kasus kedua yaitu netizen Indonesia dicap sebagai yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kasus ini terjadi karena survei yang dilakukan oleh Microsoft. Pada akhirnya banyak masyarakat yang menyerang akun Instagram Microsoft, walaupun ada juga sih yang membenarkan survei tersebut. Next yaitu kasus Han So-hee dan juga Rimar Martin yang dihujat oleh netizen Indonesia. Han So-hee bermain drakor dengan karakternya, yaitu perebut suami orang, atau yang kita kenal sebagai pelakor. Netizen Indonesia langsung menyerbu akun Instagramnya dengan komentar yang sangat tidak menyenangkan. Lalu Rimar Martin, banyak sekali wanita Indonesia yang cemburu padanya karena parasnya yang cantik. Tapi karena banyak yang mengidolakannya, terutama para lelaki, netizen pun menghujat Rimar. Lalu selanjutnya kasus yang paling banyak kita temui di dunia maya ataupun real life, yaitu pelecehan verbal, cold calling. Pelecehan ini bisa terjadi di media sosial dan tentunya korbannya pun bisa perempuan ataupun lelaki. Berikut contoh-contoh kasus tersebut. Next yaitu kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Paleka kepada seorang transpuan. Pemuda kota Bandung ini kini ramai dibicarakan bahkan dihujat warganet. Penyebabnya, unggahan video prank Ferdian dan kedua temannya yang memberikan sembako ke beberapa transpuan di kota Bandung. Rekaman video tersebut berjudul Prank Ngasih Makan ke Banci CBL. Kini videonya telah dihapus. Ferdian memanfaatkan momen saling berbaginya itu saat Ramadan dan pandemi COVID-19. Namun niatnya bukan itu. Dalam unggahan videonya, ia mengaku sengaja ingin menjahili kaum transpuan yang masih bekerja saat Ramadan ini. Bahkan kardus yang dia bagikan bukan berisi sembako, melainkan batu bata dan juga sampah. Yang terakhir adalah konten prank sex yang dilakukan oleh Jo Bilusto Tuhulelu dan pacarnya Reni Puspita. Salah satu konten video yang sempat menduduki posisi ketiga di trending YouTube mendapatkan somasi. Somasi tersebut datang dari akun bernama Gilang Hadi Pratama yang mengaku seorang pengacara. Video ini diunggah oleh seorang YouTuber bernama Jo Reni Vlog dan ditonton sebanyak 3,6 juta orang. Berikut sedikit cuplikan dari video tersebut. Setelah membahas mengenai kasus aktual yang terjadi, ternyata mengerikan banget ya kalau kita beretika buruk di dunia maya. Bahkan ada dampak negatifnya loh. Dampak negatif yang pertama yaitu kegelisahan. Sebagian besar remaja yang melakukan tindakan toksik dalam dunia maya biasanya akan diserang oleh orang-orang lain dan berujung kena spam. Dan pada akhirnya, pelaku tersebut akan merasa gelisah setiap kali melihat notifikasi dari telepon genggamnya karena terus-menerus diserang. Lalu yang kedua yaitu kurang tidur. Saat seseorang beretika buruk di dunia maya, dia akan mengalami kecanduan dan ini akan mengganggu jadwal tidur mereka. Makanya mereka kurang tidur. Selanjutnya yaitu cyberbullying. Inilah mengapa kita harus memikirkan banyak hal terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, kasus yang sebelumnya kita bahas, yaitu Ferdian Paleka. Pelaku mendapatkan cyberbullying karena perlakuannya terhadap transpuan sangat tidak manusiawi sama sekali. Selanjutnya yaitu komunikasi yang buruk. Beretika buruk di dunia maya itu meliputi banyak aspek, salah satunya komunikasi yang buruk. Karena komunikasi yang buruk membuat mereka menjadi susah untuk melakukan komunikasi yang baik di dunia nyata. Next yaitu fear of missing out atau FOMO. FOMO adalah di mana mereka merasa takut tertinggal berbagai hal viral atau populer yang sedang trendy di dunia maya. Hal ini bisa terjadi karena mereka selalu mengikuti apapun yang sedang populer saat itu, baik positif maupun negatif. Fenomena ini sebenarnya sudah berkembang sejak lama, namun saat ini media sosial membuat fenomena FOMO menjadi akut dan berbahaya. Yang terakhir adalah munculnya rasa depresi. Alasan munculnya rasa depresi adalah penindasan dunia maya,
memiliki pandangan yang menyimpang tentang kehidupan orang lain, dan merasa waktu yang dihabiskan di sosial media adalah pemborosan. Gejala depresi yang muncul adalah suasana hati yang rendah dan perasaan tidak berharga, dan juga putus asa. Tahukah kamu arti dan fungsi dari etika dunia maya? Etika dunia maya atau netiquette adalah singkatan dari network etiquette. Secara mudahnya, netiquette adalah etiket di jaringan dunia maya. Etiket tersebut dipakai pada saat menggunakan internet, mulai dari email yang bersifat personal, hingga forum digital seperti forum board, social networking, chat, dan berbagainya. Sama halnya seperti komunitas, forum digital juga mempunyai aturan dan tata tertib tertentu, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Nah, etika dunia maya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dunia maya. Perlu diketahui bahwa para pengguna dunia maya berasal dari berbagai negara dengan berbagai adat, agama, dan juga bahasa yang berbeda-beda, sehingga kita harus bertoleransi, bukannya menyindir satu sama yang lain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hukum yang berhubungan dengan etika dunia maya. Yang pertama yaitu Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman hukuman atas pelanggarannya adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Yang kedua adalah Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Lalu, bagaimana sih pandangan orang tentang cara beretika dunia maya yang benar? Yang pertama, pastinya mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku dalam dunia internet. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Lalu yang ketiga, tidak menyebarkan privasi orang lain. Lalu memberi saran dan komen yang baik. Dan yang terakhir, memberikan informasi-informasi yang baik dan berguna bagi para pengguna internet lainnya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, menurut tim kami, saran yang paling ampuh adalah report, ignore, dan juga block. Masih banyak pengguna media sosial jika membaca hate speech, mereka akan membalas komen tersebut dan argumen pun dimulai. Ada orang yang bisa menerima kesalahannya, tetapi begitu banyak orang yang tidak mau menerima kesalahannya dan terus mengujarkan kebenciannya. Nah, tapi kalau misalnya kita menghiraukan atau ignore percakapan tersebut, itu akan terhenti di situ saja. Tetapi kalau orang tersebut masih terus mengujarkan kebencian, maka kita bisa menggunakan fitur report atau block. Dengan begitu, kita bisa menghentikan hal-hal tersebut sebelum lebih parah lagi. Selanjutnya adalah dampak positif beretika baik di dunia maya. Yang pertama, yaitu mudah berkomunikasi. Beretika yang baik di dunia maya itu meliputi banyak aspek, salah satunya komunikasi yang baik. Dengan berkomunikasi yang baik di dunia maya, maka orang tersebut akan terbiasa berkomunikasi yang baik dan itu akan memudahkan saat berkomunikasi di dunia nyata. Yang kedua, pastinya memperbanyak pertemanan. Pada era digital, memiliki networking dunia maya sangatlah penting karena dapat memberikan dampak positif pada karir. Dengan pertemanan yang sehat, kita juga dapat memiliki teman yang baik di dunia personal ataupun dunia kerja. Yang ketiga yaitu kreatif dan penuh dengan ide.
Tidak bisa dipungkiri bahwa internet dan sosial media memiliki segudang ide yang penuh manfaat. Orang yang sering berkomentar positif di dalam dunia maya dapat mendapatkan banyak ide lewat komentar orang-orang lain juga. Dan juga anak dengan minat musik bisa mencari inspirasi dari berbagai platform musik. Ide-ide baru akan bermunculan dengan banyaknya referensi yang didapat melalui sosial media. Dan yang terakhir yaitu belajar hal-hal baru. Hidup di era serba teknologi seperti saat ini, kita akan banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Jadi, jika kita memiliki hubungan yang baik di dunia maya, kita akan dapat mendapatkan teman baru dan mendapatkan ilmu dari satu sama yang lain. Nah, sekarang menurut kamu, apakah kamu sudah beretika baik dan benar di dunia maya?